Tiga benda berturut-turut bermassa M, 2M, dan 3M dihubungkan dengan tali-tali dan disusun seperti gambar. Tali-tali licin sempurna dan massanya diabaikan. Koefisien gesek antara benda-benda dan bidang sama mu dan percepatan gravitasi G. Jika sistem dibiarkan bebas bergerak, setiap massa bergerak dengan percepatan. Oke. Setiap massa bergerak dengan percepatan. Kalau tadi sistemnya diam, sekarang sistemnya bebas bergerak. Berarti kita main Newton berapa ini? Jimmy. Newton 2. Newton 2 sigma F sama dengan M dikali A. Gitu kan? Oke, gambarnya saya Iya. ambil dulu. Kita ambil. Oke, kita ambil sini. Nah, sama biasa. Kita munculkan dulu semua gaya yang bekerja pada benda. Bilang aja ini benda 1, ini benda 2, ini benda 3. Sepakat ya? Kita kasih nama. Nah, di benda 3 ada gaya berat, selalu arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Ini W3. W3 3M dikali G. Ada gaya tegang tali. Nah, ini namanya kita sebut sebagai, bilang aja T1. Kemudian selesaikan pada benda ketiga. Pada benda kedua kita tinjau, dia punya massa, pasti ada gaya berat. Namanya W2. W2 sama dengan 2M dikali G. Ada gaya normal, berarti sini ada N. Namanya N2. Kemudian di benda 2 ada 2 tali. Yang satu ke kanan berarti namanya T1. Yang satu ke kiri, kita kasih nama aja T2. Nah, secara logika, benda ini pasti, benda 1, benda 2, dia akan bergerak ke kanan dengan suatu percepatan. Benda ketiga akan bergerak ke bawah dengan satu percepatan. Sehingga muncul kan karena permukaannya kasar, di mana koefisien geseknya mu k. Ini mu k-nya adalah mu, dia bilang. Maka muncul gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak. Berarti ke sini kan? Ini gaya gesek pada benda kedua. Nah, ketika kita tinjau benda pertama, ini ada tali, kita tinjau punya massa, berarti punya gaya berat. Ini ada namanya W1. W1 berarti M kali G. Ada gaya normal karena kontak dengan bidang N1. Ada tali, kita sebut namanya ini T2. Nah, gerak ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Ini F1. Ingat, gaya gesek rumusnya adalah koefisien gesekan dikali gaya normal. Untuk kasus di sini gaya normalnya cuman ada W, berarti sama dengan W. Bisa sampai sini? Berarti kita tinjau kalau gitu. Hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Tadi kita sepakat gaya-gaya yang positif kalau dia searah dengan arah gerak benda. Kita tinjau dulu benda ketiga. Jimmy, benda ketiga geraknya ke atas ke bawah? Ke bawah. Bawah. Berarti yang positif W3 atau T1? W3. W3. Berarti kalau gitu W3 dikurang T1. Nah, ketika kita tinjau benda kedua itu kan geraknya ke kanan. Maka gaya-gaya ke kanan menjadi positif. Berarti T1-nya jadi positif, T2-nya negatif, gaya geseknya juga jadi negatif. Gitu kan? Yap. Ketika kita tinjau benda pertama, lihat benda pertama di sana. Benda pertama di sana kan geraknya ke kanan, maka yang ke kanan itu menjadi positif, yang ke kiri menjadi negatif, cuma ada gaya gesek. Gitu doang kan? Sama dengan M dikali A. Karena kita gabung, maka kita tambahkan nih M1 tambah M2 tambah M3 dikali A. T1-nya habis, T2-nya habis.
W3 berarti kan 3mg dikurang F2 mu kali W-nya W2. W2 itu 2M dikali G. Dikurang F1 mu kali W1. W1-nya itu M dikali G. Sama dengan M1-nya M, M2-nya 2M, M3-nya 3M. Dikali A. Sampai sini ada pertanyaan? Masih aman. Oke. Berarti semua ada M-nya ya, boleh coret-coret ya. Coret, 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 coret. Gitu ya. 3G dikurang 2 min 1. Jadi 3 ya. Min 3 mu G. Ya. 1 tambah 2 tambah 3, 6A. Berarti A-nya berapa? Oke, kalau gitu A-nya sama dengan 3G dikurang 3 mu G dibagi 6. Oke, tarik keluar Jadi gitu. 3-nya sama G-nya. Gitu kan? Tinggal 1 Ya. min mu per 6. Coret 1, coret tinggal 2. Berarti A-nya sama dengan 1 min mu dibagi 2 dikali G. Ini yang mana Jim ini? Beta.